Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki program pendidikan guru penggerak dalam aksi nyata modul 1 tentang budaya positif Bapak Ibu. Bertemu dengan saya Superdi CGP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Baik, untuk melakukan aksi nyata ini diperlukan rancangan tindakan seperti ini contohnya. Ada latar belakang, isinya adalah apa yang mendasari Anda membuat rancangan tindakan ini. Kemudian juga harus mengetahui tujuannya untuk apa, dampak pada murid yang ingin dilihat dari rancangan tindakan tersebut. Kemudian juga tolak ukur, bukti apa yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, ini masa tindakan juga harus dicatat ya Bapak Ibu ya. Tindakan aksi nyata yang telah saya buat, latar belakangnya adalah masih banyak siswa yang kurang sopan santun, terutama dalam membangun relasi yang baik dalam pengembangan diri. Kemudian tujuannya di sini untuk menanamkan motivasi intrinsik agar siswa sadar dan terbiasa berperilaku baik. Dan tolak ukur yang dijadikan di sini adalah nantinya mau saling menyapa dengan teman-temannya, terus ketika bermain tidak membeda-bedakan. Terbiasa juga beribadah di sini di lembaga ini tentang sholat berjamaah dan juga mengaji. Terus yang selanjutnya terbiasa berperilaku positif. Ini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah membuka dialog dengan teman, guru dan juga atasan. Terus yang selanjutnya menggali cita-cita harapan murid lewat survei, kemudian mendiskusikan dengan murid-murid. Yang selanjutnya menanyakan pendapat setiap murid tentang pendapat dan harapan mereka. Terus menyusun aturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir menyusun siapa saja rekan yang akan terlibat dalam penentuan budaya positif tersebut. Dan tak lupa yaitu dukungan yang dibutuhkan, terutama motivasi intrinsik tersendiri dari diri siswa. Kemudian dialog dengan siswa, siswa dengan guru, serta siswa dengan kepala sekolah. Dan kolaborasi dengan rekan sejawat. Yang terakhir adalah tentang budaya positif. Nah, sebelum melakukan rancangan tersebut, saya sampaikan dulu materi pembelajaran sebelumnya dari modul yang saya pelajari, yaitu modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Terus modul 1 dan 2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan selanjutnya adalah tentang visi guru penggerak. Dan yang terakhir ini adalah tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolahan kita. Nah, kita ingat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Terus nilai dan peran guru penggerak adalah mandiri, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid dan juga inovatif. Sedangkan peran guru penggerak sendiri adalah menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru dan menjadi coach bagi guru lain. Sedangkan visi guru penggerak adalah pandangan atau tujuan jangka panjang yang dimiliki oleh seorang guru penggerak dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan murid. Ini adalah visi guru penggerak. Ini dimulai dari kelas saya sendiri, yaitu menjadikan murid yang mampu membangun relasi dengan baik dalam pengembangan diri. Mungkin nanti untuk Bapak Ibu guru juga bisa membuat visi tersendiri untuk kelasnya masing-masing. Nah, untuk mewujudkan visi itu, di sini ada menggunakan model manajemen perubahan, inquiry apresiatif bagja namanya Bapak Ibu. Nah, apa itu inquiry apresiatif bagja? Adalah peningkatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, di mana anggota komunitas sekolah melakukan ko-kreasi langkah maju bersama yang berangkat dari kedalaman pemahaman akan makna
kesuksesan dan sumber daya masing-masing, sehingga kokreasi kesuksesan masa depan menjadi kontekstual. Terus Bagja sendiri itu adalah menuntut dan beranjak dari cara berpikir defisit menjadi cara berpikir aset, menjadi tangguh, pantang menyerah, dan terus meningkatkan efikasi diri dalam memimpin dan mengelola perubahan. Nah, ini adalah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. B-nya adalah buat pertanyaan utama atau define, dan A-nya adalah ambil pelajaran atau discover, dan G-nya adalah gali mimpi atau dream, dan J-nya adalah jabarkan rencana atau decide, dan yang A-nya adalah atur eksekusi atau deliver. Nah, ini adalah contoh yang akan saya lakukan terkait prakarsa perubahan. B-nya adalah buat pertanyaan, di sini menentukan arah penyelidikannya. Terus juga diharapkan nanti tahapan ini itu dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan. Pertanyaan yang saya ajukan adalah mengapa kita perlu menjadikan murid yang mampu membangun relasi dengan baik. Terus bagaimana menjadikan murid yang mampu membangun relasi dengan baik. Nah, tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan itu adalah tadi membuka dialog dengan rekan murid, guru, dan kepala sekolah tentang menjadikan murid yang mampu membangun relasi dengan baik dalam pengembangan diri. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Di sini pada tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari B tadi, untuk kenali kekuatan atau aset potensi peluang lewat kegiatan penyelidikan. Diharapkan pada tahap ini apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta. Pertanyaannya juga ada dua, yaitu tentang apa saja yang menjadikan murid mampu membangun relasi tersebut. Kemudian bagaimana menjadikan murid mampu membangun relasi. Tindakan yang perlu dilakukan adalah pertama adalah menggali cita-cita dan harapan murid melalui survei. Terus mendiskusikan dengan murid untuk membangun relasi dengan baik dan pengembangan diri. Kemudian mencari tahu siapa guru yang sudah pernah menjadikan murid mampu membangun relasi dengan baik. Oke, sekarang G, gali mimpi atau dream. Di sini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang lebih, ya. Ada dua pertanyaan juga, yaitu apa saja kegiatan yang harus dilakukan, terus apa yang penting dilakukan. Nah, di sini ada tindakannya adalah menanyakan pendapat setiap murid tentang pendapat dan harapan mereka. Kemudian membuat suasana relasi yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama murid. Sekarang Bagja yang keempat, jabarkan rencana atau desain, yaitu tahap ini diharapkan nanti membantu mengidentifikasi tindakan tersebut. Nah, ada pertanyaan, apa langkah-langkah untuk menjadikan murid yang membangun relasi dengan baik? Terus, apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk menjadikan murid yang mampu membangun relasi dengan baik? Tindakan yang perlu dilakukan yaitu membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Terus menyusun aturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ini bisa dibuat nanti kalau sudah menyusun visi guru penggerak di kelasnya Bapak Ibu. Terus selanjutnya atur eksekusi, ya, yang terakhir ini ya. Pertanyaan pada tahap ini dapat menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Di sini siapa saja yang akan saya libatkan untuk menjadikan murid yang dapat membangun relasi tersebut Bapak Ibu. Terus apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut. Terus ada lagi siapa yang bertanggung jawab memonitor agar menjadikan murid dapat membangun relasi tersebut. Nah, tindakan yang perlu dilakukan ini adalah cukup menyusun saja siapa saja rekan yang dapat menjadikan murid yang mampu membangun relasi tersebut. Tadi adalah salah satu mewujudkan visi dalam kelas yang telah saya buat. Nanti itu Bapak Ibu Guru juga bisa mencoba untuk membuat ini. Nah,
Sekarang ini adalah modul intinya adalah tadi adalah pengantar kita tentang budaya positif yang nanti akan kita terapkan bersama di lembaga kita. Konsep inti dari budaya positif sendiri ini ada 8, yaitu pertama tentang disiplin positif, terus teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut adalah pengertiannya dari masing-masing konsep-konsep ini tersebut. Nah, disiplin positif sendiri ini adalah pengertiannya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, ini adalah contoh kegiatan disiplin di lembaga kita Bapak Ibu. Ada upacara setiap hari Senin, terus mengaji setiap hari Selasa sampai Kamis, dan sholat berjamaah setiap siang. Terus ada setiap hari Jumat adalah melakukan senam pagi. Nah, teori kontrol sendiri ini pengertiannya itu realistis, kita itu berbeda, jadi tidak sama dengan satu dan yang lainnya. Terus setiap orang memiliki gambaran berbeda juga tentang pendapat. Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku yang dilakukan seseorang itu memiliki tujuan, dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita nggak bisa mengontrol orang lain ya Bapak Ibu ya. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus biasanya model berpikirnya adalah menang-menangan ini Bapak Ibu guru kalau masuk dalam teori kontrol. Tadi adalah tentang pengertian teori kontrol. Selanjutnya, nah ini motivasi positif. Ada 3 motivasi itu menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Itu ada 3 motivasi. Yang pertama motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya yang diberi motivasi itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, seperti ini. Ini tingkatannya paling rendah dari motivasi berikutnya. Terus yang kedua itu tentang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya ini juga akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Itu motivasi, aku mau seperti ini asalkan saya diberi ini. Itu. Ini dari eksternal ya, 2 ini adalah motivasi yang bersifatnya eksternal dari luar. Dan yang ketiga ini adalah internal ya, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini tanpa diminta dia sudah termotivasi, ikhlaslah kalau dalam ilmu agama, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah yang terakhir, ini adalah yang bersifat internal, langsung dari dalam diri siswa sendiri. Baik, selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman sendiri itu bersifat rencana atau tiba-tiba. Terus anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya kalau melanggar kita hukum, kita nggak ada kesepakatan kalau melanggar ini hukumannya ini, tidak. Ini jadi sifatnya adalah hukuman. Terus hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan, terus murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan tadi, dan pengarahan dari pihak guru baik sebelum maupun sesudahnya. Terus hukuman yang diberikan juga bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan pengertian penghargaan adalah imbalan balas jasa terhadap suatu perilaku yang baik atau melakukan presentasi. Biasanya ini penghargaan ini kalau kepada anak-anak itu biasanya dikasih tepuk tangan atau tepukan pundak seperti itu. Biasanya kalau berhasil menjawab pertanyaan dari yang telah disampaikan seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah restitusi 5 posisi kontrol. Ini semua sudah pernah kita lakukan Bapak Ibu. Yang posisi pertama adalah sebagai penghukum. Di sini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya ini tidak ditandai dengan nada suara
bahasa tubuhnya, matanya melotot, terus jari menunjuk-nunjuk atau menghadap. Itu biasanya kalau menghukum. Terus posisi yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Biasanya menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalau bahasanya sehari-hari di sini adalah menyindir, seperti itu Bapak Ibu. Terus yang ketiga itu sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Biasanya ditandai dengan nada suara yang ramah, akrab dan bercanda. Dengan bahasa tubuhnya merapat pada murid, terus mata tersenyum jenaka. Terus posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau atau pengawas. Kita semua pasti sudah pernah mengawasi juga. Di sini biasanya kalau kita berkata kepada murid itu menggunakan nada suara yang datar, bahasa tubuhnya yang formal. Jadi tidak bercanda. Terus yang terakhir 5 adalah sebagai manajer. Ini posisi yang paling tinggi, diharapkan untuk Bapak Ibu guru semuanya bisa menempatkan di posisi ini sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini berarti contohnya murid melakukan pelanggaran peraturan, di situ siswa sendiri yang nanti menemukan solusinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu tadi restitusi 5 posisi kontrol. Nah sekarang dari yang disarankan ternyata kebutuhan manusia itu ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Semuanya ini yang dibutuhkan. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Dan juga keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Semua butuh kesenangan juga untuk merasa senang. Nah ini ada keyakinan kelas. Jadi posisi kontrol yang terakhir ini adalah tentang keyakinan kelas. Belum terakhir, ini tentang keyakinan kelas. Jadi ini dalam sebuah kelas diusahakan ada yang namanya keyakinan kelas. Gunanya untuk apa? Ini nanti agar situasi pembelajaran itu sesuai yang diharapkan dengan murid. Keyakinan kelas sendiri ini bersifat abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas sendiri berupa pernyataan universal, jadi mudah dimengerti dan mudah dipahami ketika sekali dibaca. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Di situ keyakinan kelas ini cenderung tidak menggunakan kata tidak boleh, itu tidak dihilangkan. Misalnya tidak boleh membuang sampah bisa diganti dengan menjaga kebersihan atau buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata tidak boleh itu tidak boleh ditulis dalam keyakinan kelas. Terus kata jangan juga tidak boleh ditulis. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, semua yang ada di kelas itu dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya, diberi pertanyaan atau memantik untuk mengutarakan apa yang ingin diperlakukan di kelasnya tersebut. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi untuk keyakinan kelas ini tidak dibuat sekali saja. Misal 1 minggu ini kok keyakinan kelasnya tidak sesuai dengan keadaan, jadi bisa dirubah kembali Bapak Ibu ini. Nah selanjutnya, ini adalah contoh keyakinan kelas. Bisa diputar untuk bagian 1, proses membuat keyakinan kelas. Suaranya enggak kedengaran. Oke. Coba ini untuk bagian 1, jadi ada 5 bagian dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah
Ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Di sini bagian 1 jadi menanyakan kepada siswa, apa mau kamu buat seperti apa kelas kita? Nanti siswa pasti akan berbicara dan menyampaikan curah pendapatnya. Terus kalau sudah semua mengutarakan, bisa di bagian 2 itu menulis masing-masing. Hasilnya bisa ditulis masing-masing. Kemudian setelah masing-masing menuliskan dalam kertas, ada di bagian ketiga itu dijadikan satu Bapak Ibu. Mungkin dalam pengutaraan masih ada kata tidak boleh atau jangan. Dari situ nanti di bagian ketiga ini kita diskusikan dengan pantauan dari Bapak Ibu guru. Jadi yang kata tidak boleh dihilangkan diganti dengan kata yang lebih positif. Oke, nggak bisa diputar, maaf ya ada teknisi. Nah ini sebelumnya Bu, ini ada bagian 4. Nah ini kalau sudah diskusi tadi Bapak Ibu, nah bagian keempat itu ditempel atau ditulis di dinding. Jadi ditulis di dinding, disusun dengan rapi. Nah seperti ini. Terus, nah selanjutnya ditulis semuanya. Biasanya minimal ini sebenarnya nggak ditentukan. Cuma di sini tadi untuk keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak. Jadi akan mudah dipahami. Jadi di sini ini untuk contoh di kelas saya ini saya ambil 5. Jadi yang tulis ini adalah yang bagian 5 adalah hasil dari keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah saling menyayangi. Yang kedua adalah tepat waktu. Yang ketiga tanggung jawab. Dan yang keempat menjaga kebersihan. Yang kelima tentang tenang di kelas. Yang keenam adalah saling menghormati. Jadi ini untuk Bapak Ibu guru nanti bisa membuat keyakinan kelas masing-masing. Terus selanjutnya nah, ini adalah segitiga restitusi. Posisi kontrol yang paling ujung, segitiga restitusi. Ini biasanya diterapkan kepada siswa kita yang melanggar peraturan. Dinamakan bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu garis bawah, itu menstabilkan identitas. Ini biasanya guru menanyakan kepada siswa atau meyakinkan ke siswa. Siswa pertamanya takut, kita menstabilkan keadaan tersebut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi kita seolah-olah mendukungnya. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mengembalikan kepercayaan diri kepada siswa itu untuk menstabilkan keadaan ketika ada salah satu siswa yang melakukan pelanggaran. Jadi biar mereka nggak kapok atau malah takut pulang ke rumah, nggak mau sekolah. Ya. Terus posisi yang samping selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setelah distabilkan, kita memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Biasanya itu menggunakan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti itu biasanya. Ada pertanyaan seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tadi? Terus selanjutnya adalah garis yang segitiga. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi mengingat. Jadi ada keyakinan kelas tadi, ingat anak-anak tersebut. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di situ ada klarifikasinya. Ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi dalam penanganan masalah untuk siswa yang melanggar peraturan. Berikut adalah contohnya. Ini yang coba saya terapkan di lembaga kita Bapak Ibu. Ya, ini suaranya nggak bisa keluar ya. Mungkin volumenya di situ. Ya, itu betul. Nggak bisa masuk. Oke, di sini baik karena nggak bisa keluar. Ini di sini adalah salah satu murid tidak membawa buku Bapak Ibu guru. Jadi ketika mau mulai pelajaran tidak membawa buku dan bukunya ketinggalan. Terus di situ guru mencoba mendekati, bertanya. Karena dia takut, terus didekati, ditanya, kenapa kamu lupa bawa buku? Terus dijawab, alasannya sudah ketemu. Terus selanjutnya, kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa di situ? Nah di situ juga disampaikan dan siswa sendiri akhirnya memberi solusi sendiri
saya akan menyiapkan buku yang ketinggalan itu sebelum waktu malam, akan menyiapkan bukunya agar besok paginya tidak ketinggalan. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Oke, selanjutnya. Nah, dari rangkaian tadi, dari awal, dari rancangan, terus tentang budaya positif, terus tentang materi yang sudah dipelajari, itu refleksi budaya positif itu ada 6 menurut saya itu ya. Yang pertama dalam menerapkan budaya positif di suatu lembaga atau di kelas, itu pertama adalah kita membuat rancangan tindakan aksi nyatanya dulu Bapak Ibu. Jadi kita punya rencana, rancangannya, terus kemudian memahami konsep inti tentang budaya positif tersebut. Terus peran guru dalam membangun budaya positif, jadi harus ada peran tersendiri. Jadi udah ada ini contoh tadi budaya positif di sini adalah mengaji. Kalau kita sebagai guru kita nggak mengingatkan, otomatis tetap tidak akan berjalan. Jadi itulah kita harus tetap berperan. Selanjutnya melakukan kolaborasi dan komunikasi, itu baik sesama dengan murid, rekan sejawat atau atasan juga. Gimana ini enaknya misalnya mengajinya hari ini biar berjalan bagus, seperti itu, biar tetap berjalan. Terus menerapkan segitiga restitusi tadi, jika ada masalah, bukan masalah ada siswa yang melanggar, kita posisinya kita tadi ada 5 posisi kontrol, dari bukan langsung dihukum, melainkan kita tanya dulu terlebih dahulu. Cuman kadang memang ada suatu yang perlu dihukum juga ada. Cuman untuk yang paling bagus, kalau bisa itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Di sini guru berperan sebagai manajer tadi Bapak Ibu. Terus yang terakhir memiliki visi dan menentukan prakarsa perubahan. Ya, ini adalah tentang budaya positif yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi. Terima kasih sudah mengikuti presentasi tentang budaya positif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.